وخليناه يلعب مباريات أكثر من السابق. Bikin se-Asia ketawa. Federasi Bahrain terang-terangan ngadu ke AFC dan FIFA soal lawan timnas Indonesia di GBK. Begini penjelasannya. Mengejutkan. Di luar dugaan, pelatih Arab Saudi tiba-tiba sebut Indonesia begini. Takut bilang bos. Federasi Bahrain sengaja ngomong gini jelang tandang ke markas timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Bahrain, FA, mengajukan permintaan ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini diumumkan FA Bahrain melalui Instagram resminya bahwa mereka akan mengajukan perpindahan venue melawan timnas Indonesia ke FIFA dan AFC. Bahrain dijadwalkan bakal menghadapi tim Merah Putih pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 25 Maret 2025. Pertandingan ini masih akan berlangsung tahun depan, tetapi Bahrain sudah merasa bahwa tim nasional mereka merasa tidak aman. Bahrain merasa terancam apabila bermain di Jakarta dalam laga melawan skuad Garuda nantinya. Hal ini dilatar belakangi dari hal-hal tak menyenangkan yang terjadi kepada Federasi Bahrain belakangan ini. FA Bahrain mengatakan bahwa mereka menerima perilaku yang tidak dapat diterima dan tak menyenangkan dari fans timnas Indonesia. Ini terjadi setelah Bahrain menahan imbang timnas Indonesia 2-2 dalam laga ketiga Grup C di Bahrain National Stadium, Rifa, pada 10 Oktober lalu. Pertandingan ini memang diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf. Situs web resmi FA Bahrain, media sosial, hingga akun media sosial para pemain timnas Bahrain mendapat komentar tak menyenangkan dari supporter Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain telah mengikuti selama beberapa hari terakhir perilaku yang tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab dari penggemar Indonesia. Terharap Asosiasi Sepak Bola Bahrain dan pemain timnas Bahrain setelah pertandingan timnas kami melawan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis FA Bahrain sebagaimana dikutip bolasport.com Rabu 16 Oktober 2024. Situasi ini membuat FA Bahrain tak tinggal diam karena mendapat ancaman, hinaan, dan yang lainnya dari fans Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain menyampaikan kecaman keras terhadap perilaku yang tidak bertanggung jawab dari para pendukung timnas Indonesia melalui media sosial. Tulis FA Bahrain. Situs web, akun media sosial, dan sistem surat elektronik federasi ini menjadi sasaran dari berbagai macam hinaan, fitnah, ancaman, dan perentasan yang sama sekali tidak dapat diterima dan tidak seusai dengan tujuan mulia dari olahraga pada umumnya dan sepak bola pada khususnya, yaitu untuk menyatukan orang-orang dari seluruh dunia. Tindakan-tindakan defensif yang dilakukan terhadap akun-akun dan situs web asosiasi. Selain itu, akun-akun para pemain timnas dan para penggemar Bahrain tidak ada hubungannya dengan norma-norma olahraga, kata FA Bahrain. Dalam hal ini, asosiasi menyatakan ketidakpuasannya yang mendalam terhadap kampanye yang mengganggu dan tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan prinsip, nilai, dan norma Islam, dan juga tidak mencerminkan kemajuan negara. Dengan situasi ini, Bahrain merasa terancam, sehingga mereka tak tinggal diam dan akan mengajukan ke FIFA dan AFC terkait kejadian ini. Mereka juga akan meminta untuk memindahkan venue pertandingan melawan timnas Indonesia. Ini dilakukan karena Bahrain ingin melindungi para pemainnya dan dipastikan sudah sesuai dengan FIFA dan AFC yang mengutamakan keselamatan para pesertanya. Untuk itu, agar Bahrain merasa aman dan tak terancam, diharapkan mereka bisa melawan skuad Garuda di luar Jakarta. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain untuk memastikan keamanan anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi sedang dalam proses menghadap FIFA dan AFC
untuk memberitahu mereka tentang perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima, yang telah diterima Federasi Bahrain, serta ancaman, kata-kata penghinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota timnas ketika mereka bertemu timnas Indonesia dalam pertandingan tandang di Jakarta, tulis FA Bahrain. Asosiasi akan mengajukan permintaan untuk memindahkan pertandingan dari Indonesia untuk menjaga keselamatan tim nasional. Karena ini adalah prioritas utama, terutama karena FIFA dan AFC sangat memperhatikan keselamatan tim yang berpartisipasi dalam kompetisi mereka. Permintaan ini karena Bahrain mengaku cukup terkejut dengan ancaman-ancaman yang didapatkan dari penggemar timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengungkapkan keterkejutannya yang luar biasa atas banyaknya ancaman kematian yang diterima anggota tim di akun media sosial pribadi mereka. Sebuah tindakan yang menunjukkan ketidakpedulian publik Indonesia terhadap manusia, jelas Bahrain. Hal-hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di stadion olahraga dan sama sekali jauh dari olahraga, di mana terdapat rasa saling menghormati dan menghargai di antara para anggotanya. Asosiasi menolak untuk mengungkap kehidupan anggota tim terhadap potensi bahaya apapun, terutama karena tindakan para penggemar Indonesia sama sekali tidak dapat diterima dan tidak benar. SAN sama sekali tidak ada hubungannya dengan anggota sepak bola. FA Bahrain sebenarnya sudah berusaha dengan baik menyambut supporter timnas Indonesia dalam pertandingan mereka. Bahkan supporter timnas Indonesia yang datang dan memberikan dukungan langsung ke stadion melebihi 2.000 penggemar pun tak masalah karena tim berusaha memberikan yang terbaik. Namun, balasan yang mereka dapatkan justru ancaman kematian dan yang lainnya. Untuk itu, ia tak membenarkan situasi ini dan mengharapkan semua pihak bisa saling menghormati dan menjaga sikap suportif. Sementara asosiasi menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap kampanye yang menyinggung, serangan siber dan berbagai kata-kata ancaman. Asosiasi akan menggunakan organisasi internasional, hak asasi manusia, Islam, dan hak asasi manusia selain persatuan-persatuan wartawan untuk menjadi saksi atas potensi risiko yang dihadapi tim ini, tulisnya. Dan untuk menunjukkan apa yang ditinggalkan dari kampanye ini dalam hal mencemarkan arah sepak bola dan tujuan mulia yang diketahui secara internasional yang berdasarkan pada saling menghormati dan sikap olahraga yang tinggi. Mengejutkan, pelatih Arab Saudi Roberto Mancini membawa-bawa timnas Indonesia setelah ditahan Bahrain pada matchday ke-IMAP Grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi bermain imbang 0-0 melawan Bahrain di King Abdullah Sport City Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024. Tim besutan Roberto Mancini itu mendominasi penguasaan bola. Arab Saudi juga melesatkan lebih dari 2 kali lipat tembakan dibandingkan Bahrain. Bahkan Arab Saudi memiliki peluang emas yakni tendangan penalti pada menit ke-20. Akan tetapi Salem Al-Dawsari gagal mengeksekusi tendangan penalti itu. Hari ini kami pantas menang, tetapi kami kehilangan banyak peluang dan kami kehilangan tendangan penalti. Tetapi secara keseluruhan kami pantas menang, kata Roberto Mancini, dikutip bolasport.com dari laman AFC. Pelatih asal Italia itu lalu menyebut timnas Indonesia. Baginya kegagalan penalti melawan Bahrain adalah deja vu ketika menghadapi timnas Indonesia. Salem Al-Dawsari juga gagal mengeksekusi sepakan penalti. Bola tendangan bisa diamankan oleh Martin Paes. Jika kami mencetak gol penalti melawan Indonesia dan dalam pertandingan hari ini juga kami akan memperoleh 9 poin, kata Mancini. Saya mencoba semua yang saya bisa dan saya menggunakan semua penyerang tetapi kami tidak berhasil, ujarnya. Lebih lanjut, Mancini menilai bahwa penyerangnya belum berada di level yang seharusnya. Secara ofensif, kami belum berada pada level yang dibutuhkan. Saya menggunakan semua penyerang untuk memperbaiki situasi, tetapi kami tidak beruntung. Ini bukan masalah sesaat, ini adalah masa lalu dan terus berlanjut hingga sekarang. Selama tahun ini, kami memiliki banyak pemain di usia muda, dan beberapa dari mereka sayangnya tidak bermain dengan klub mereka. Kami berkembang sebagai sebuah tim, tetapi lebih banyak pekerjaan yang diperlukan dari para pemain penyerang Abdullah Radif, Firas Albrikan,
Salem Al-Dawsari dan Saleh Al-Shehri, kata Mancini.